Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah untuk menunda kegiatan musyawarah nasional Munas Kadin yang akan diselenggarakan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi penolakan HMI itu dimulai dari perempatan jalan area Tugu Religi Kendari dan selanjutnya bertandang di gedung DPRD Sulawesi Tenggara 24 Juni 2021. Ketua HMI Cabang Kendari Zulkarnain menjelaskan HMI menolak penyebaran klaster COVID-19 yang bisa terjadi melalui kegiatan Munas yang menghadirkan kerumunan ribuan massa dari berbagai daerah. Menurutnya, diterapkan protokol kesehatan dalam kegiatan berskala nasional tersebut belum bisa menjamin tidak terjadi penularan COVID-19. Pasalnya, wilayah Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari, peningkatan angka paparan COVID-19 masih tinggi. Berikut ini wawancara dengan Ketua HMI Cabang Kendari. Mengenai gerakan hari ini adalah bentuk reaksi kami untuk kemudian menanggapi daripada sikap pemerintah kota, pemerintah Provinsi Sultra, DPRD Sultra beserta dengan Presiden Republik Indonesia terkait pelaksanaan musyawarah nasional Kadin di Kota Kendari. Artinya apa? Bahwa semestinya pemerintah ini itu menjadi pemimpin yang baik. Artinya mereka menjadi patron atau mereka menunjukkan hal-hal yang kemudian bisa dicontoh oleh masyarakat. Artinya bahwa dalam proses penanganan COVID-19 tentunya ada kaidah-kaidah hukum serta ada ada sanksi pidana yang kemudian terjadi di dalamnya ketika misalkan ada pengumpulan massa. Tapi justru hari ini mereka yang dengan sengaja akan melakukan pengumpulan massa ribuan orang di Kota Kendari. Nah, sementara di sisi lain di Kota Kendari ini kan sementara meningkat daripada jumlah penyebaran COVID-19 khususnya mungkin yang klaster baru. Nah, sehingga bahwa selain daripada persoalan peningkatan jumlah penularan COVID di Sultra yang begitu signifikan, ditambah lagi dengan ribuan orang yang berdatangan dari seluruh daerah yang notabene daerah-daerah itu juga adalah daerah yang zona merah. Di lain itu juga telah terbit daripada himbauan daripada Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan persoalan penanganan COVID yang harus segera dilakukan. Nah, oleh karena itu gerakan kami hari ini adalah bentuk reaksi untuk kemudian menunjukkan daripada sikap kami secara kelembagaan di Himpunan Mahasiswa Islam bahwa memang yang kami tolak hari ini bukan persoalan Munas Kadinnya. Artinya justru kita harus bersyukur ketika misalkan ada agenda nasional di sini, maka ketika ada keuntungan ekonomi, keuntungan sosial di dalamnya, maka harus kita dukung. Tetapi dalam momentum hari ini itu sangat tidak tepat. Bahwa ada persoalan keumatan dan kebangsaan yang mestinya itu menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah. Tapi justru mereka hanya menyisipkan daripada beberapa kepentingan yang pada akhirnya juga persoalan hukum yang ditimbulkan akibat itu tidak dilaksanakan. Padahal seperti kita lihat misalkan harusnya ini jadi sikap presiden bahwa Habib Rizik itu dia dipidana karena apa? Karena persoalan kerumunan. Kemudian kemarin ada saudara kami aktivis yang kemudian melakukan demonstrasi di Virtu. Dia dilakukan pidana apa di sana? Karena pengumpulan massa, undang-undang darurat itu. Nah, hari ini dengan sengaja, dengan terbuka dan serta dilegitimasi oleh pemerintah, mereka akan melakukan pengumpulan massa di Kota Kendari ini yang notabene pelaksanaan Munas Kadin ini bisa jadi menjadi klaster baru yang tentunya akan menyebabkan terjadinya lonjakan penyebaran COVID yang begitu signifikan di Kota Kendari ini. Mungkin saya kira itu alasan utama kami sehingga kami hari ini sekali lagi bukan pelaksanaan Munas Kadin yang kami tolak, tapi yang kami tolak di Sulawesi Tenggara ini adalah penyakit yang kemudian akan ditimbulkan akibat dari itu. Ada nggak solusi yang ditawarkan oleh HMI? Kalau solusi dari kami sebenarnya artinya simpel saja. Ketika memang benar-benar bahwa musyawarah nasional Kadin ini tidak disusupi kepentingan, entah itu mungkin kepentingan politik ataupun kepentingan lain, maka pemerintah, entah itu wali kota, gubernur bersama dengan presiden atau mungkin DPR, mereka cukup melakukan sistem zonasi, itu yang pertama, atau tidak melakukan via Zoom. Artinya kan ini adalah solusi sehingga tidak terjadi kerumunan yang begitu berlebihan di Sulawesi Tenggara. Tidak akan pernah ada yang namanya pelaksanaan protokol kesehatan yang begitu masif ketika terjadi kerumunan orang bahkan ribuan orang. Bahkan kemarin kabarnya Kadin juga sudah melakukan konsolidasi di beberapa ormas untuk kemudian melakukan backup terhadap pelaksanaan Munas Kadin. Ini juga akan menimbulkan massa baru, bahkan sampai ribuan orang kabarnya akan membackup daripada Munas Kadin ini. Ini masalah. Nah, mungkin saya kira begitu. Informasinya Munas Kadin akan hadir langsung oleh Presiden Pak Jokowi. Iya, kabarnya dari HMI sendiri. Ya itu tadi artinya bahwa karena kabarnya
Musyawarah Nasional Kadin di Kendari ini akan dihadiri langsung oleh Presiden. Maka dari itu justru kami lihat ketika misalkan kemudian pemerintah Republik Indonesia khususnya Presiden melegitimasi daripada pelaksanaan Munas Kadin di Kendari ini, justru berarti Presiden sendiri yang memberikan legitimasi terhadap pelanggaran hukum yang akan terjadi di Kota Kendari ini. Karena yang harusnya memberikan instruksi untuk perlakuan, entah itu mungkin lockdown atau pembatasan sosial atau apapun itu yang hubungannya untuk meretas daripada proses penyebaran itu adalah Presiden itu sendiri. Tapi ketika dihadiri oleh Presiden, maka itu dengan sengaja Presiden memberikan legitimasi terhadap pelanggaran hukum. Dan siapapun itu yang namanya hukum, maka siapapun yang ada di depannya itu harus dilibas. Biar itu Presiden sekalipun. Ketika memang Presiden itu melanggar, maka harus diberlakukan hukum secara profesional. Dan kami secara kelembagaan di HMI akan menolak kehadiran Presiden di Kota Kendari ini ketika hadir dengan tujuan untuk melakukan pembukaan Munas Kadin dan mengumpulkan massa dengan sengaja. Mungkin saya kira begitu. Ini kan ada terkesan kayak kebijakan yang amburadul. Itu iya. Seperti apa? Iya, maksudnya yang kebijakan amburadul itu kan artinya persoalan keadilan sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa persoalan pelaksanaan kebijakan mengenai undang-undang darurat itu hanya diberlakukan kepada para ulama misalkan atau teman-teman aktivis lainnya yang kemudian melakukan gerakan dan mengumpulkan massa. Sementara pemerintah ataupun mungkin elit-elit lain misalkan pengusaha itu tidak diberlakukan daripada kebijakan atau undang-undang darurat itu. Sehingga ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Justru sekali lagi saya katakan bahwa justru ini dilegitimasi oleh pemerintah mulai dari kota, provinsi sampai di pemerintah pusat khususnya Presiden. Selain akan menimbulkan klaster baru di Munas Kadin, apa ada alasan lain HMI menolak musyawarah Kadin? Kalau persoalan alasan lain kami tidak ada, hanya karena persoalan isu COVID-19 ini saja yang begitu signifikan meningkat. Dengan mungkin ada alasan bahwa peningkatan ekonomi. Saya kira kalau persoalan peningkatan ekonomi di Kendari itu sangat baik dan meningkat pada saat bulan suci Ramadan. Hanya kenapa pada saat bulan suci Ramadan justru dilakukan pembatasan. Kita bahkan dilarang untuk buka puasa bersama, Pak. Bahkan pada saat mau pulang kampung, mau mudik, kita dilarang. Nah, hari ini tidak ada dalil untuk kemudian menolak ataupun memberikan batasan-batasan kepada Kadin terhadap baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Justru dengan gamblangnya mereka memberikan ruang yang begitu lebar kepada pelaksanaan musyawarah nasional Kadin ini. Jadi bukan Munas Kadinnya sekali lagi ya? Iya, sekali lagi bukan Munas Kadin yang kami tolak, tapi yang kami tolak hari ini adalah penyebaran COVID-19 di Kota Kendari yang kami prediksi akan begitu meningkat setelah dilakukan Munas Kadin. Dan pertanyaannya sekarang siapa yang bertanggung jawab? Apakah DPR mau tanggung jawab sebagai panitia? Karena rata-rata panitianya ini saya lihat dari DPR, khususnya dari Komisi 3. Kemudian apakah wali kota mau bertanggung jawab? Apakah gubernur mau tanggung jawab? Atau presiden mau tanggung jawab ketika terjadi lonjakan penularan COVID di Kota Kendari akibat Munas Kadin ini? Artinya HMI tidak percaya dengan standar protokol COVID-19 yang akan diterapkan pada saat Munas? Kami tidak percaya standar protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh panitia musyawarah nasional. Karena yang namanya kerumunan ini tidak akan bisa terkontrol dengan baik. Saya yakin tidak akan bisa terkontrol dengan baik. Jangankan ribuan orang, 200, 300 sampai 500 orang saja tidak akan pernah terkontrol daripada proses pelaksanaan protokol kesehatan di dalamnya. Karena mungkin akan ada satu kelompok yang euforia, mungkin akan ada yang tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, bahkan tidak melakukan swab antigen. Bahkan jujur saja, ketika dengan alasan sudah melakukan swab antigen para delegasi ini yang datang dari luar, maka saya ingin katakan bahwa saya yakin ada beberapa dugaan terkait pelaksanaan swab antigen yang dimanipulasi. Artinya tidak benar-benar dilakukan swab antigen kepada para calon peserta. Ini dugaan bahwa kemungkinan tidak dilakukan benar-benar swab antigen terhadap mereka sehingga diterbitkan daripada administrasi pelaksanaan swab antigen. Jadi hanya untuk syarat administrasi supaya bisa terbang ke Kendari. Oke, hari ini HMI sudah menolak penyebaran klaster tersebut. Ketika itu Ketika kemudian terjadi, maka sekali lagi kami akan lakukan ataupun menempuh jalur hukum terkait siapa yang bertanggung jawab. Nah, sehingga mungkin entah itu panitia, ketua Kadin, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekalipun itu, kami akan lakukan kajian hukum, kemudian kami gugat secara hukum terhadap proses ini. Karena selain dari ulama, kawan-kawan aktif juga banyak yang dipidana karena persoalan
protokol kesehatan ini. Oke, Zulkarnain, Ketua HMI Cabang Kendari.